Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang mahasiswa calon guru MI yang luar biasa. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Miss Babinas Devi, MPD, dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran. Sebelum kita memulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa untuk absen melalui Learning Management System atau portal, atau boleh juga berkomentar di dalam kelas. Baik teman-teman, sudah mengisi absen? Nah sekarang saya punya pertanyaan untuk teman-teman semua. Coba kalian ingat, ketika kalian sekolah dasar dulu, bagaimana cara guru menyampaikan tentang nilai-nilai akhlak? Apakah masih membekas sampai sekarang atau malah sudah hilang? Hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah yang relevan di abad 21. Tujuannya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman mampu menganalisis pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran, menjelaskan apa strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah merancang strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah yang tentunya harus relevan dengan pembelajaran di abad 21. Nah oke teman-teman, coba perhatikan pertanyaan berikut ini. Kenapa siswa tahu akhlak baik seperti berkata jujur tapi belum menerapkannya? Apa permasalahan yang terjadi ketika ada kasus seperti ini? Oke, sudah dipikirkan ya, kenapa kira-kira yang menyebabkan siswa seperti itu. Nah, hal inilah yang akan kita bahas bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Di sini kita mulai menganalisis apa yang disebut strategi pembelajaran. Jadi teman-teman, strategi pembelajaran adalah cara guru mengelola pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Dalam akidah akhlak, tentunya strategi ini bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik, menyentuh, dan utamanya adalah membentuk karakter siswa. Ada beberapa hal yang menjadi poin utama dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran akidah akhlak, khususnya yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, guru harus mengetahui dulu karakteristik siswa sekolah dasar bagaimana. Pada saat ini di era abad 21, eranya digitalisasi, siswa sekolah dasar itu cenderung merasa bosan ketika guru hanya menggunakan metode ceramah saja atau strategi ceramah saja. Siswa lebih suka atau lebih termotivasi belajar melalui gambar, video, ataupun kegiatan yang membutuhkan kegiatan yang banyak. Selain itu, mereka juga hidup di tengah-tengah keberagaman dan tantangan moral. Hal kedua yang harus diketahui guru adalah tujuan pembelajaran. Guru harus memahami dengan betul tujuan pembelajaran akidah akhlak dari kelas 1 hingga kelas 6. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah tersebut? Selain itu, guru juga harus mempertimbangkan konteks pembelajaran akidah akhlak, di mana pada abad 21 ini, era perkembangan digital yang begitu pesat, kita sebagai seorang guru harus mempertimbangkan integrasi nilai-nilai moderasi beragama. Siswa diajarkan untuk toleransi, adil, dan juga cinta damai melalui skenario atau kasus-kasus nyata yang ada di sekitar mereka. Contohnya, bagaimana sikap adil pada teman yang berbeda suku atau berbeda bahasa. Selain itu, kita juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai akidah akhlak dalam sains dan teknologi. Misalnya, siswa diajak untuk mengamati bagaimana proses terjadinya hujan, pergantian siang dan malam, kemudian pertumbuhan tanaman. Dari kegiatan ini, siswa diarahkan untuk mengamati dan mempelajari kebesaran Allah dari bukti ilmiah yang ada di sekitar mereka.
Selanjutnya adalah kita akan membahas strategi pembelajaran akidah akhlak apa yang bisa kita gunakan di abad 21 saat ini. Yang pertama, seperti yang teman-teman bisa lihat adalah strategi project based learning. Nah, contoh kegiatan dalam project based learning ini adalah siswa membuat jurnal 7 hari menjadi anak yang jujur, di mana nantinya dalam kegiatan ini siswa dituntut untuk aktif, reflektif, dan juga menyelami kehidupan yang nyata. Strategi yang kedua yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di abad 21 adalah problem based learning. Misal kegiatannya adalah siswa diminta untuk berdiskusi tentang suatu permasalahannya. Satu permasalahan contohnya ketika teman menyontek, apa yang harus kamu lakukan? Siswa diminta untuk berdiskusi secara kelompok mencari solusi, kemudian mereka akan mempresentasikan dan merefleksi bersama-sama hasil dari presentasi tersebut. Nah, dalam problem based learning ini tentunya kita akan melatih siswa untuk berpikir kritis yang sesuai dengan tuntutan pada abad 21. Nah, yang ketiga adalah strategi storytelling interaktif. Kegiatannya misal cerita tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, di mana siswa nantinya diberi pertanyaan, apa yang bisa kamu tiru dari cerita Nabi Muhammad SAW. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan pengalamannya. Strategi yang keempat adalah role play, di mana nantinya siswa diminta untuk bermain peran sebagai anak sabar, jujur, dan juga amanah. Atau siswa juga bisa diminta untuk bermain drama pendek dalam kelompok kecil. Nah, strategi ini mampu menumbuhkan empati dan juga sikap baik melalui praktik. Selanjutnya adalah strategi blended learning. Nah, dalam strategi blended learning ini, guru harus mampu mengemas pembelajaran kombinasi antara pembelajaran langsung dan juga pembelajaran berbasis digital. Biasanya guru bisa menggunakan media bantu seperti kuisis, kemudian LMS atau video pembelajaran. Saat ini teknologi itu bukan untuk menjauhkan kita dari sikap-sikap akhlak, tapi bagaimana caranya seorang guru mampu mengemas teknologi menjadi sarana yang mendekatkan siswa pada nilai akhlak, bukan malah sebaliknya. Guru harus merancang strategi pembelajaran yang aktif, menarik, kontekstual, dan mengembangkan karakter serta keterampilan berpikir kritis siswa. Jangan lupa bahwa strategi yang baik harus tetap meliputi atau menyentuh 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan tentu saja, strategi yang dirancang oleh guru harus bisa mengajak siswa berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah teman-teman, dari berbagai strategi yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira menurut teman-teman strategi mana nih yang paling efektif untuk digunakan pada pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah yang relevan dengan pembelajaran di abad 21? Oke, baik teman-teman. Agar pembelajaran ini lebih bermakna dan juga tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari materi hari ini itu dapat tercapai, ada tugas mandiri yang harus teman-teman kerjakan. Ini tugas mandirinya ya, bisa dilihat. Nah, teman-teman diminta untuk merancang satu skenario pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah dengan menyesuaikan dengan pembelajaran abad 21. Teman-teman boleh memilih topik atau tema pembahasannya baik dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga strategi pembelajarannya juga boleh dibebaskan untuk memilih. Yang penting dia sesuai dengan CPL dan juga ATP pembelajaran akidah akhlak Madrasah Ibtidaiyah yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Tugas tersebut dikerjakan dalam waktu 1 minggu yang nantinya tugas akan dikumpulkan melalui LMS atau portal akademik Syekh Nurjati Cirebon. Baik teman-teman, sebelum menutup pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa pembelajaran akidah akhlak harus tentunya aktif, bermakna, menyenangkan, dan tentunya menyentuh hati.
Calon guru ataupun guru pada abad 21 tentunya harus menanamkan nilai, bukan sekedar mengajarkan materi kepada siswa di sekolah dasar. Dalam pemilihan strategi pembelajaran pun kita harus mengintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman dan juga teknologi yang berkembang saat ini, hingga nantinya kita juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Guru bukan hanya seorang pengajar, tapi juga sebagai teladan dan penanaman nilai-nilai yang luhur. Terima kasih untuk hari ini. Saya Miss Binas Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.